Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kaifa halukum, apa kabar santriwan-santriwati yang berbahagia? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Santriwan-santriwati yang berbahagia, minggu lalu kita sudah membahas tentang bab 1, yaitu Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang kemarin, ya. Akan tetapi sebelum kita membahas lanjutannya, nah, kita flashback dulu, kita mengingat dulu kemarin apa sih yang kita pelajari kemarin, nah, yaitu tentang Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis itu apa? Minggu lalu kita sudah membahas itu, ya. Al-Quran itu adalah minggu lalu apa? Firman Allah, ya. Sedangkan hadis itu adalah sabda Rasul, ya. Al-Quran itu perkataan dari Allah, sedangkan hadis itu adalah sabda atau perkataan dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian minggu lalu kita juga sudah membahas tentang fungsi-fungsinya. Nah, fungsi Al-Quran, ya, minggu lalu kita sudah, yaitu fungsinya sebagai petunjuk, ya, bagi kita umat manusia. Dengan petunjuk itu kita akan menjadi tahu mana yang hak dan yang batil, ya, untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian fungsi hadis minggu lalu apa? Ada 3, ya. Yang pertama untuk menguatkan, ya, menguatkan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua merinci yang ada di Al-Quran, dan yang ketiga adalah untuk memberikan hukum yang dimana di Al-Quran itu hukumnya masih global, masih sangat umum. Nah, kemudian diberikanlah penjelasan hukum di hadis itu, ya. Keduanya antara Al-Quran dan hadis itu sama-sama menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, yaitu umat Islam, bagi kita semua. Dan kemarin kita juga sudah membahas bagaimana cara menerapkannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar Al-Quran hadis, mengenal Al-Quran hadis tapi tidak bisa menerapkan, itu akan kurang bermanfaat. Makanya kemarin kita sudah belajar, yaitu ada 3 poin, ya, cara menerapkan Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, ya, bagi diri kita secara pribadi, kemudian dalam keluarga, ya, yang kedua, dan yang ketiga adalah dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kemarin kita ada poin yang belum kita bahas, ya, yaitu di poin yang keberapa, ya, kita lihat. Nah, ini poin yang ketiga, info penting ini, ya. Info penting ini minggu lalu kita belum bahas. Apa sih, nah, isinya? Nah, ini dia. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis, ya. Jenis-jenis hadis dan isi, ya. Muatan-muatan dari hadis, ya. Bagian-bagian dari hadis itu. Nah, pertama yaitu tentang jenis-jenisnya, ya. Ini sangat penting, ya, sangat penting untuk kita pahami, karena Al-Quran maupun hadis itu sama-sama menjadi pedoman, sama-sama penting, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, ya, dikatakan bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah in kuntum tuhibbunallaha, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, nah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya. Aku di sini adalah Nabi Muhammad, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah. Nah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mengasihi kamu, akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu dikatakan Allah seperti itu, Allah mengatakan seperti itu, ya. Itulah penting. Kemudian kita ke materi. Yang pertama adalah hadis
qauli. Nah, jadi hadis itu ada macamnya ya, seperti pengertian hadis yang kemarin kita sudah bahas bahwa hadis adalah segala ya sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, segala sesuatu segala ucapan ya yang diucapkan oleh Nabi dan segala takrir ya, atau keputusan. Nah, disinilah macamnya ya. Jadi hadis itu ada yang bentuknya nih pertama qauli ya, qaul itu adalah ucapan itu dalam bahasa Arab. Itu hadis-hadis yang ada dua yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang. Jadi yang pertama adalah dalam bentuk ucapan, ya itu jenis yang pertama. Yang kedua adalah hadis fi'liye, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, ya itu jenis yang kedua. Yang ketiga adalah hadis takriri, yaitu keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Jadi diamnya Nabi itu juga tidak menjadi suatu hukum ya. Misalkan Nabi, ada sahabat melakukan suatu kegiatan kemudian Nabi kok melihat dan Nabi diam saja, maka itu tandanya bahwa itu itu boleh dilakukan seperti itu ya. Itu adalah pembagian dari hadis ya, ada 3 jenis. Tapi belum selesai sampai di situ ya, masih ada. Nah, hadis ya, kemudian hadis itu memiliki 3 bagian ya. Tadi jenisnya itu ada 3 ya, qauli, fi'li, dan takriri. Kemudian bagiannya juga ada 3 bagian. Itu adalah satu kesatuan atau yang menjadi satu kesatuan dalam hadis itu ya. Bisa dikatakan hadis itu adalah apabila ya ada 3 ini ya secara sempurna ya. Bila bisa kita katakan hadis secara sempurna apabila ada 3 ini. Yang pertama adalah ada sanadnya, yang kedua ada matanya, dan yang ketiga adalah ada perawinya atau perawi. Secara ringkas bisa kita lihat di sini. Yang pertama, dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu harus ada sanadnya ya. Biasanya itu di hadis itu yang sanad yang termasuk sanad itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, seperti itu atau hadatsana an Ibnu siapa. Nah, itu adalah termasuk dari matan. Bukan matan, maaf, sanad itu ya. Kemudian yang kedua matan. Matan itu apa? Matan itu secara singkat sebenarnya adalah isinya. Isi dari hadis ya. Perkataan Rasul itu ya, perkataannya itu atau yang dilakukan hadis itu sendiri. Nah, di sini dikatakan dituliskan matan yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah disebutkan sanadnya atau bisa disebut sebagai isi hadis. Nah, konten ya, kalau bahasa sekarang itu adalah konten ya. Kita mau bikin video kontennya ini nih. Nah, itu kan isi. Nah, isi itulah yang dimaksud dengan nah, itu. Yang terakhir adalah rawi atau perawi, yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain. Ini kelihatan mana? Dan lain-lain ya. Imam Tirmidzi, Imam Ahmad ya, dan banyak ya, Imam Baihaqi ya, banyak sekali. Ini adalah contohnya seperti itu ya. Itu harus kita pahami ya, karena apa? Ketika kita paham kemudian kita tahu ya, dan kita nanti mudah untuk mengamalkan. Ini juga ilmu yang penting. Kemudian lanjutannya ini, setelah kita tahu tadi ya bagian-bagian dari hadis itu yang ada di 3 itu, nah sekarang kita coba menganalisis atau menentukan ini mana yang matan, mana yang rawi, mana yang sanad. Nih, di sini saya sudah menyiapkan ya, satu contoh hadis yang lengkap. Nih.
Ya, di sini ada warna biru, ada warna hitam dan warna hijau. Nah, ini adalah satu kesatuan hadis yang berisi ada matan, ya, ada sanad dan ada rawi. Yang pertama ini, haddatsana Sulaiman Abu Rabi' ya. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail ya, an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salatah ida hasada ya ida haddasa kadzaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khana. Di sini ya yang pertama ini dari hadasa ya yang biru ini sampai 3 baris ini ya, ini adalah sanad ya, orang yang memberikan ya, menceritakan itu yang sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sanad. Sanad sepertinya banyak nih. Atau misal dalam yang lain an abi siapa itu adalah sanad. Kemudian matan isi. Nah, isi tadi ya sudah dijelaskan. Matan itu adalah isi hadis tersebut. Ayatul munafiqi salasa ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang munafik salasa ada 3. Yang pertama idza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara ya, kadzaba, dia berbohong, berdusta. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji ya, akhlafa maka dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanat dia khianat. Itu ya, ini adalah isi dari hadis itu. Nah, biasanya itu di buku-buku modul atau buku bacaan itu ya, tidak semuanya dituliskan secara lengkap ya. Biasanya sanadnya ini tidak dituliskan atau hanya dituliskan dari an Abi Hurairah, an Abi sallallahu alaihi wasallam. Atau kadang langsung ke intinya, ayatul munafiqi salasah. Ya, itu bisa saja, tidak masalah. Ya. Tapi untuk pengetahuan kita harus paham bahwa oh ya, di hadis itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada matanya, ya, bukan ada sanadnya, kemudian ada matanya, dan yang ketiga ada perawinya. Nah, perawinya mana ya? Ini yang itu. Ya. Rawahul Bukhari. Nah, ini ya. Rawahul Bukhari ini yang kita sebut sebagai rawi. Ya, ada 3. 1 ya ini, 1 yang biru, 2 yang hitam, yang ketiga adalah yang hijau. Seperti itu. Ya. Itu adalah satu kesatuan hadis. Ya. Lengkapnya seperti itu. Gitu sampai sini paham ya. Jadi kita sudah memahami bagaimana itu Al-Quran ya, bagaimana itu hadis ya, apa itu Al-Quran, apa itu hadis ya. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita menjadi paham dan semakin mengetahui ya tentang Al-Quran dan hadis, sehingga hati kita semakin tergugah untuk semakin mencintai Al-Quran dan hadis, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu menjadikan anutan dan pegangan ya kita dalam menjalani kehidupan. Baik, seperti itu. Setelah ini ya, karena sudah selesai bab 1 ya, setelah ini silahkan kalian mengerjakan soal KPH atau penilaian harian untuk bab 1 ya, yaitu melalui Google Form. Link ada di bawah ini ya, atau di Google Classroom juga nanti ya saya sharekan. Silahkan kalian buka linknya, kalian isi identitas, kemudian kerjakan soalnya ya, seperti itu. Kemudian terakhir ya, selesai ya, itu cukup dari saya karena waktu sudah habis ya, pembelajaran sudah habis. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang ya. Pesan saya terakhir, tetap semangat belajar, tetap semangat dalam beribadah, dalam mengaji ya, meskipun dalam keadaan Covid seperti ini ya, tetap semangat ya, semangat, karena
kita pasti bisa ya, bisa menjalani pandemi ini dengan baik dan semangat ya. Dan jangan lupa untuk terus karena Rasulullah pernah mengatakan belajar itu wajib. Thalabul ilmi fardhu, wajib. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wal muslim, itu wajib. Makanya kita harus tetap belajar. Itu adalah bagian dari ibadah. Apabila kita ikhlas, selain kita mendapatkan ilmu, kita juga akan mendapatkan amin. Terima kasih dari saya. Maaf. Next time kita ketemu lagi di bab 2. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.